warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nana? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, sekarang siapa yang gak masuk di kelas ini? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah tidak ada. Berarti kita semua disayang oleh Allah. Terus kita sekarang harus menjaga kesehatan ya anak-anak. Ya, Bu. Harus tetap sarapan pagi. Tidak boleh nggak sarapan. Siapa tadi pagi yang nggak sarapan? Ayo. Enggak, Bu. Kita harus sarapan biar nggak loyo, biar nggak ngantuk di kelas. Nanti kalau ngantuk pasti ngerjain temennya, kan? Temennya nggak fokus, jadi ilmunya susah masuk. Jadi kita harus sarapan ya anak-anak, biar kita fokus di kelas. Nah, di minggu lalu Ibu sudah mengajarkan apa itu makhluk hidup. Nah, sekarang Ibu mau menyanyikan, atau Ibu tuh punya tepuk ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak ikuti ya. Nah, sekarang ikuti Ibu ya. Tepuk ciri-ciri makhluk hidup: bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, makan minum, peka terhadap rangsangan. Hore! Ayo sekali lagi, itu termasuk nanti Ibu tanyakan. Ayo, tepuk ciri-ciri makhluk hidup: bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, makan minum, peka terhadap rangsangan. Hore! Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita tuh wajib berdoa agar semua ilmu kita dari awal sampai akhir nanti selalu dilindungi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dikasih karunia, dikasih kenikmatan kita agar tidak mengantuk, tidak ada rasa malas di kelas ini. Ayo berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan materi kita pada hari ini. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu ciri-ciri dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu ialah, halo, yang kemarin apa? Ayo. Makhluk hidup ialah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup itu juga mempunyai jenis-jenisnya loh anak-anak. Yang pertama itu manusia, yang kedua itu tumbuhan, yang ketiga itu hewan. Nah, Ibu akan menjelaskan yang pertama anak-anak. Manusia ialah merupakan makhluk hidup yang paling sempurna banget diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bersyukur sudah diberi kesempurnaan kepada Allah. Jadi kita tidak boleh untuk tidak menjaganya. Kita harus menjaganya. Nah, kemudian apakah anak-anak tahu kenapa angin, air, tanah itu tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, karena ternyata semua itu merupakan benda mati. Karena batu, angin, air itu tidak memiliki ciri-ciri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan. Nah,
pada saat ini Ibu akan menjelaskan apa saja sih ciri-ciri dari makhluk hidup itu. Nah, ciri-ciri dari makhluk hidup itu tadi ada berapa? Ya, ditepuk-tepuk tadi itu yang di awal itu ada 6. Yang pertama itu bergerak, yang kedua itu bernafas, yang ketiga tumbuh, yang keempat berkembang biak, yang kelima makan dan minum, yang keenam peka terhadap rangsangan. Nah, Ibu sekarang akan menjelaskan ciri-ciri dari makhluk hidup yang pertama. Apa yo kemarin itu? Makhluk hidup yang pertama ialah bergerak. Nah, makhluk hidup bergerak memiliki kemampuan tanpa adanya bantuan. Jadi dia bergerak tuh tanpa ada bantuan, anak-anak. Nah, bergerak itu juga dibagi menjadi 2 macam, yaitu bergerak aktif dan bergerak pasif. Bergerak aktif itu seperti proses perubahan dari posisi satu menuju posisi yang lain, kayak berjalan, berlari, apalagi. Dan itu dah pokoknya kalau sudah dari satu tempat ke tempat yang lain itu namanya bergerak aktif. Kemudian yang kedua, bergerak pasif. Nah, bergerak pasif ialah tanpa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi seperti jongkok, lompat di tempat maksudnya gitu. Jadi bahwa kalau bergerak pasif itu kita tidak bergerak, kita ada di tempat itu gitu. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang kedua ialah bernafas. Nah, manusia dan hewan bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen yang biasa disebut O2 dan mengeluarkan udara mengandung karbon dioksida yang disebut dengan CO2. Nah, beda lagi nih dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan di siang hari itu menghirup udara yang mengandung karbon dioksida yang disebut apa tadi karbon dioksida? CO2, dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Nah, jadi manusia dan hewan itu menghirup oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan tersebut. Nah, beda lagi kalau malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen terus mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Jadi pemahamannya dari tumbuhan ini, kalau di siang hari dia menghirup karbon dioksida terus mengeluarkan oksigen, jika di malam hari dia menghirup oksigen lalu mengeluarkan karbon dioksida. Jadi kebalikannya anak-anak gitu. Kemudian alat bernafas makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama manusia. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Yang kedua ikan. Ikan menggunakan apa yo? Menggunakan insang. Ya betul, insang. Nah, contoh yang ketiga itu tumbuhan. Kalau tumbuhan bernafas menggunakan stoma atau mulut, daun, dan sel T-sel gitu. Nah, kemudian ciri makhluk hidup yang ketiga. Ciri makhluk hidup yang ketiga, tumbuh. Nah, tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi, atau bertambah umur manusia yang mempengaruhi oleh dari makanan, minuman, bisa juga dia berolahraga. Jadi kita kalau biar sehat, kita kan berolahraga. Apa kalian pernah olahraga? Ayo, kita harus sehat, ayo harus diselingi dengan olahraga biar sehat, biar enggak lemes gitu ya anak-anak. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga menjadi rutinitas yang pertama di kehidupan kita agar kesehatan kita terjamin. Kemudian Ibu punya contoh pertumbuhan makhluk hidup. Nah, seperti di atas ini. Dari ayam
dari induk ayam, terus dia bertelur, terus dia telurnya menjadi embrio, terus telurnya menetas, habis itu telurnya menjadi anak ayam, kemudian anak ayam itu menjadi induk lagi. Jadi daur hidup ayam itu terus berputar ya Nana, dia terus membuat keturunan seperti itu. Kemudian itu contoh makhluk hidup yang bertelur. Nah, kemudian contoh yang kedua, kan ada gambar kucing. Nah, di sana itu dari induk kucing atau kucing dewasa menuju punya anak, kan dia melahirkan. Jadi anak kucing kemudian menjadi kucing muda. Nah, kucing muda akan meranjak menjadi kucing dewasa lagi gitu. Kemudian contoh yang ketiga seperti yang di bawahnya, contoh dari tumbuhan. Nah, dari kacang hijau yang kecil itu menjadi kecambah, kemudian menjadi kacang hijau kecil, kemudian menjadi pohon kacang hijau, terus menghasilkan polong kacang hijau. Apakah anak-anak tahu kecambah itu dari kacang hijau? Kalau nggak tahu gimana? Ayo, sekarang kita belajar itu. Kita harus tahu ya anak-anak. Nah, sekarang ciri-ciri makhluk hidup yang keempat. Ayo apa? Yang keempat, ayo. Untuk makhluk hidup yang keempat ialah berkembang biak. Berkembang biak ialah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Seperti pada daur hidup yang tadi Ibu jelaskan. Nah, tujuan dari berkembang biak adalah agar melestarikan jenis-jenisnya gitu. Nah, kemudian itu ada cara perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, perkembangbiakan makhluk hidup itu dibagi menjadi dua, anak-anak. Yang pertama itu melahirkan, yang kedua itu bertelur. Apa saja yang bisa melahirkan? Manusia, kucing, sapi, kuda, kambing, dan lain-lain. Kemudian yang bertelur ada apa saja? Ayam, bebek, ikan, cicak, dan banyak lagi anak-anak. Nah, kemudian ciri makhluk hidup yang kelima ialah makan dan minum. Siapa tadi pagi yang gak makan sama minum? Yang gak sarapan siapa? Ayo. Nah, kita tuh harus sarapan biar gak ngantuk, biar gak lemes. Biar kalau kita lemes kan pasti ngerjain temennya, nanti temennya dicolek, di apa gitu kan nanti, jadi temennya kan gak fokus juga, kasihan. Nah, maksud dari makan dan minum itu yaitu makhluk hidup memerlukan makan dan minum yang memperoleh gizi bersih dan sehat, sehingga tubuh memperoleh energi yang bisa melakukan aktivitas gitu. Jadi saran Ibu, jika kalian jajan di kantin atau beli bakso gitu, jika kalian itu kebelet pipis kemana gitu ya, jangan ditinggal makanannya. Maksudnya jangan ditinggal lepas, bisa ditutup pakai apa gitu kan, biar kalau ada lalat apa gitu nanti kalau mencok di sana kan, jadi makanan itu tidak bersih lagi, tidak bergizi, jadi banyak sarang kuman, tambah sakit nanti kita. Saran Ibu, kita harus menjaga kebersihan makanan kita agar tidak sakit gitu. Nah, yang ciri-ciri makhluk hidup yang keenam ialah peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda loh. Nah, seperti contohnya yang pertama, daun putri malu. Jika daun putri malu itu disentuh, pasti dia akan mengkiut atau menutup, karena itu kayak ada refleks gitu. Jadi rangsangannya dia itu menutup seluruh tubuhnya kalau disentuh gitu. Kemudian contoh yang kedua, pupil mata manusia akan mengecil secara spontan. Biasanya kita akan memejamkan mata atau menutup mata karena terkena sinar matahari yang sangat kayak bersinar banget itu anak-anak. Kan kita pasti langsung merem gitu kan. Itu juga termasuk rangsangan. Kemudian contoh yang ketiga ialah landak dan lipan. Jika landak dan lipan itu kita sentuh, dia tuh pasti akan
melingkar, buat kayak lingkaran, badannya kan akan melingkar gitu. Itu juga termasuk rangsangan dari hewan tersebut begitu. Nah, berhubung materi kita hari ini sampai di sini saja, juga jam ibu sudah habis untuk hari ini. Jadi kesimpulan pelajaran pada hari ini, sebagai makhluk hidup yang sempurna, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan selalu menjaga kesehatan tubuh, makan dan minum yang sehat, berolahraga dengan teratur, selalu berdoa kepada Allah dan melaksanakan semua perintah Allah dengan ikhlas. Apa bisa Nana melakukan semua itu? Bisa, Bu. Pinter. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran kita selesai untuk hari ini, Ibu akan mencoba review kembali pelajaran kita dari awal tadi sampai akhir ini. Nah, Ibu akan menggunakan bunga ini. Ini kan ada bunga. Nanti kalian ulur ke teman kalian dengan mengirimkan lagu. Balonku ada 5. Nanti siapa yang megang bunga ini, pas lagunya selesai itu Ibu tanyakan. Gimana? Bisa kan? Bisa, Bu. Nah, pinter. Tapi nggak boleh nggak boleh dilempar, ingat. Nah, sekarang Ibu mulai ya bunganya ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Ayo, di mana bunganya berhenti? Ayo, Ibu kasih pertanyaan ya. Ayo kamu maju. Coba sebutkan hewan apa saja yang bisa beranak. Ayo, apa tadi? Ibu kan udah jelaskan. Ayo, yang pertama kucing, betul. Yang kedua kambing, betul. Yang ketiga sapi, betul. Beri tepuk tangan sama teman kalian. Hore. Lanjut ya. Dua kali permainan. Oke? Biar tambah pinter kalian, oke? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Nah, ayo berhenti di mana bunganya? Mbak Nanda. Ayo maju Mbak Nanda. Nah, tadi Ibu menjelaskan tentang rangsangan. Nah, tadi sebutkan dari salah satu contoh yang Ibu beri contoh tadi. Apa aja? Ayo. Satu contoh aja. Nah, betul, daun putri malu itu contohnya ya. Kalau daun putri malu disentuh pasti kan melingkup, dia langsung menutup kan? Ya, Bu. Itu juga termasuk rangsangan. Oke, anak-anak Ibu udah pinter hari ini. Jadi Ibu selesaikan ya. Jam Ibu sudah habis juga. Baik, kita akhiri pelajaran pada hari ini. Kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.